Shalom, puji Tuhan, jumpa dengan saya, Wahsi Suseno. Senang kita akan membahas firman Tuhan lagi pada kesempatan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap manusia rindu untuk kehidupannya berhasil, kehidupannya maju, dan kehidupannya itu benar-benar bisa maksimal. Masalahnya saudara, kadang-kala kita tidak bisa mewujudkan hal itu. Mengapa? Karena ada hal-hal dalam diri kita yang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki. Untuk itu mari kita membaca firman Tuhan supaya kita mendapat petunjuk yang jelas bagaimana kita bisa berhasil, bagaimana kita bisa hidup maksimal di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-21 demikian, saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat terakhir, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Puji nama Tuhan. Hal yang menarik saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, ayat 15, itu dimulai dengan satu pernyataan yang begitu sangat luar biasa. Dikatakan demikian, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya saudara, kita tidak perlu memperhatikan kehidupan orang lain. Apakah itu tetangga kita, apakah itu rekan sekerja kita, atau orang-orang di sekitar kita. Tetapi nasihat yang pertama, yaitu dikatakan bagaimana kamu hidup. Kita harus memperhatikan diri kita. Kita harus memperhatikan diri kita supaya kita tahu apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita benahi di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Oleh sebab itu, nasihat yang kedua di dalam ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Saudara, untuk kita berhasil dalam kehidupan kita, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Artinya apa? Supaya kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu sejalan, selaras. Nah, masalahnya sekarang bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan dapat kita mengerti ketika kita tahu siapa itu Yesus Kristus. Mengapa kita harus tahu siapa Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang menciptakan kita. Yesus Kristus adalah yang menyelamatkan kita. Yesus Kristus ialah yang menebus kita. Yesus Kristus ialah yang membuat kita sampai kepada Bapa di surga. Kalau kita membaca Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Jadi untuk memahami kehendak Tuhan, kita harus memahaminya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Seorang teolog besar mengatakan, kita tidak mungkin dapat mengenal dan memahami diri kita kalau kita tidak mengenal di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ketika kita memahami
siapa itu Yesus Kristus dalam kehidupan kita dan menjadikan Dia Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mengalami transformasi. Akhirnya kita dibawa kepada kehidupan yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah kita mengalami bagaimana kita mengalami transformasi diperbaharui di dalam Kristus, baru kita tahu langkah-langkah selanjutnya. Di sini dengan jelas Paulus mengatakan ada 4 langkah untuk kita berhasil, untuk kita maju di dalam Tuhan. Yang pertama yaitu bagaimana kita diminta untuk mengintrospeksi diri kita. Dikatakan di dalam ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Janganlah kamu bodoh. Bodoh. Kenapa saudara? Itu ada kaitannya dengan ayat 16, yaitu karena kita tidak bisa menggunakan waktu yang ada. Di dalam Alkitab ada 3 waktu yang dijelaskan. Yang pertama yaitu waktu kronos. Waktu kronos yaitu waktu yang kita jalani dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Itu waktu kronos. Itu waktu yang kita jalani secara rutin. Nah, kita diminta untuk mengisi waktu-waktu itu dengan baik. Yang kedua yaitu waktu aion. Waktu aion adalah waktu di mana Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita yang seringkali kesempatan itu jarang kita miliki, tetapi akan terulang kembali dan kita seringkali abai, tidak menggunakan kesempatan-kesempatan itu. Misalnya kesempatan melayani, kesempatan untuk kita bisa memenangkan jiwa, dan kesempatan-kesempatan yang lain, tapi kita tidak gunakan itu. Dan yang ketiga, yang paling penting, yaitu waktu kairos. Waktu yang diberikan oleh Tuhan, yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak gunakan. Akibatnya, kita kehilangan kesempatan, dan kesempatan itu tidak terulang lagi. Jadi kita bertindak bodoh, karena kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Untuk itu Paulus minta supaya kita mengintrospeksi diri agar kita menggunakan waktu. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris dikatakan to redeem. Tebuslah waktu-waktumu. Tebuslah waktu-waktumu untuk kita mengembalikan apa yang hilang di dalam waktu kronos, di dalam waktu aion, ya, untuk kita menebus waktu-waktu kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat Paulus untuk kita dapat berhasil dan maju, yaitu di dalam ayat 21. Paulus mengendaki supaya kita membangun relasi kita dengan sesama. Dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Artinya saudara, bahwa hubungan kita dengan sesama kita itu sangat penting. Sehingga kita bisa bekerja sama, sehingga kita bisa bersinergi. Tetapi seringkali kita terjadi di dalam kehidupan kita, justru kita tidak bisa bersinergi, kita tidak bisa bekerja sama. Karena apa? Karena ego kita yang membuat akhirnya kita tidak bisa berelasi dengan baik dengan orang lain. Bahkan ada orang yang satu kantor, yang satu pelayanan, sampai tidak bicara oleh karena ego masing-masing. Begitu sangat rugi kalau kita mengembangkan sikap yang demikian. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, Tuhan ingin yang ketiga di dalam firman Tuhan ini, yaitu dikatakan di dalam ayat yang ke-18 akhir dan ayat yang ke-19 dikatakan demikian, hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Dan seterusnya. Kehidupan yang dituntut oleh Tuhan yang ketiga, tidak hanya kita
bisa menggunakan waktu dengan bijaksana. Yang kedua, tidak hanya kita bisa berinteraksi dan berelasi dengan baik dengan sesama kita. Yang ketiga, kita harus memiliki kehidupan spiritual yang baik, kehidupan rohani yang baik. Kita dengan Tuhan. Saya ingat seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan di abad ini, yaitu Billy Graham. Ada satu pernyataan yang beliau ungkapkan yang begitu sangat bagus. Dikatakan demikian: aku menganggap satu hari yang gagal kalau aku belum bisa menikmati persekutuan di dalam firman Tuhan dan doa bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Jadi Billy Graham sadar bahwa setiap hari dia harus membangun hubungan dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dan doa. Kalau itu tidak terjadi, maka dianggap satu hari itu gagal. Maka tidak heran ketika dia dipercaya oleh Tuhan untuk bisa melakukan sumpah untuk 4 presiden Amerika. Itu satu kepercayaan yang luar biasa. Bahkan saudara, dia diminta menjadi presiden Amerika, tetapi dia katakan bahwa panggilanku bukan untuk jadi presiden, tetapi menjadi hamba Tuhan. Tetapi saudara, ada hal yang luar biasa. Ketika seorang bertanya kepada Billy Graham dan mengatakan, Pak Billy Graham, andai kata Tuhan memberi kesempatan untuk Bapak hidup, mengulang lagi kehidupan Bapak, apa yang Bapak lakukan? Dia cuma berkata, andai kata saya diberi kesempatan untuk hidup mengulang hidup saya, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta jabatan, dia tidak minta hal-hal yang dicari oleh kebanyakan orang. Dia cuma katakan, saya cuma ingin setiap hari memiliki hubungan yang erat, intim dengan Tuhan. Kenapa demikian saudara? Karena hubungan yang erat dan intim dalam persekutuan dengan Tuhan akan membawa kita untuk kita dapat melakukan kehidupan yang luar biasa. Karena Allah kita luar biasa, Dia akan menuntun kita, memimpin kita untuk kita masuk dalam dimensi-dimensi kehidupan yang Tuhan bawa. Karena kita tidak melihat dalam perspektif kita, tapi kita melihat dalam perspektif Tuhan. Makanya saya begitu paham, dalam usia yang mencapai 99 tahun, banyak karya, banyak hasil buah pelayanan yang begitu luar biasa dari almarhum Billy Graham. Karena dia mengutamakan kehidupan spiritualnya dengan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa maju, bagaimana kita berhasil di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 20, Paulus menegaskan demikian, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Rupanya saudara, ucapan syukur itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ingat, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta, ketika mereka semua disembuhkan, mereka sukacita bahagia. Berapa orang yang balik? Hanya 1 orang. Tetapi 9 orang lupa, tidak mengucap syukur. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu artinya kita berterima kasih bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita capai, bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh karena bersumber dari Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dan menuntun kita dan memimpin kita kepada satu tujuan yang mulia menurut kehendaknya, agar kita berhasil kalau kita terus-menerus ada di dalam penyertaan Tuhan. Pertama,
kita menggunakan waktu dengan baik. Yang kedua, saudara, kita harus membangun relasi kita dengan sesama kita dengan baik. Yang ketiga, kita harus memiliki kehidupan spiritual yang baik. Dan yang keempat, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama maju di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.